Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman sekalian. Di tempat saya ini kondisinya sekarang ini masih kemarau ya, bisa dibilang, bisa dilihat ekstrim banget, ya. Semuanya pada kering, Tapi di sini saya menggunakan sistem pengairan ya. Pengairannya itu bagusnya pengairan tiap pagi apa sore sih. Nah, di sini kalau saya sesempatnya itu di mana kalau misalnya kerja ya paling di malam hari saya pulang kerja, ataupun sebelum bekerja di pagi hari, misalnya jam 5-an sampai jam berapa, seperti itulah. Bisa dilihat teman-teman, kondisi kemarau kita ini membuat tanah saya itu retak. Tanah retak. Nah, saya menggunakan perairan, akan tetapi di musim kemarau malahan perkembangan pohon alpukat saya itu sangat cepat. Turbusnya terus. Ya, saya perlihatkan di sini kondisi tanahnya ya. Tuh lihat teman-teman. Kondisi tanahnya pada retak, udah ekstrim tuh. Akan tetapi lihat sekali teman-teman. Bisa dilihat tumbuh terubus walaupun kondisinya kemarau. Tuh lihat. Bisa dilihat teman-teman. Ekstrim. Udah pada retak, udah pada pecah semua, bisa dibilang. Kan tetapi saya menggunakan perairan yang bisa dibilang saya infokan di beberapa video saya yang terdahulu terkait perairan di musim kemarau. Jika teman-teman nggak percaya, mari kita lihat kondisi tanah saya. Lihat, keras teman-teman. Lihat, udah pada retak tuh, ya. Retak tuh, lihat, retak, tanahnya udah pada retak. Akan tetapi di sini teman-teman, dengan pengairan yang baik di musim kemarau itu, maka tidak mempengaruhi pertumbuhan terubus. Makanya kenapa saya sering bahas, kenapa sih ini itu, sebenarnya intinya tadi itu bukan cuma pupuk tapi air mempengaruhi perkembangan pohon alpukat kita. Tuh lihat teman-teman, ini terubus semua, terubusnya bagus kan. Tuh. Udah mulai menua terubusnya. Nah, ini baru ditanam 3 minggu, tapi bisa dilihat teman-teman. Dengan perairan yang baik, maka pertumbuhan untuk pohon alpukat kita itu akan berkembang dengan baik. Nah, bisa dilihat teman-teman tuh. Ya, bisa dilihat kan, terubusnya banyak sekali, perkembangan terubusnya. Jadi bukan cuma pupuk ya, tapi air. Tapi jangan terlalu banyak air juga, nanti mati. Bisa dilihat tuh teman-teman sekalian. Ini fakta yang saya laporkan, ini fakta. Perkembangannya ini fakta. Bisa dilihat.
Perkembangannya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Lihat, bisa dilihat teman-teman. Di areanya ini semuanya pecah. Sudah kemaraunya sudah parah ya. Pedes banget kalau misalnya siang tuh, lihat teman-teman. Ini pada retak udah. Padahal rumputnya ini agak sedikit tinggi ya. Gue lihat. Bisa dilihat teman-teman. Terubusnya tumbuh. Pinggirnya itu udah tumbuh semuanya. Kondisi tanah saya juga udah kering, udah pecah semuanya. Bisa dilihat teman-teman semua. Saya cuma mengingatkan kepada teman-teman, penyiraman air itu buat apa sih? Air itu kan salah satu faktor untuk kita fotosintesis, yang membantu fotosintesis di siang hari. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk penyiraman? Saya jujur aja, seperti yang di awal saya bilang, saya menyiram itu sesuai waktu saya bisa. Misalnya saya bisanya pagi ya saya nyiram pagi, kalau waktunya bisanya sore ya sore, kalau waktunya bisanya malam ya saya malam ke kebun kayak gitu loh. Karena di kebun saya udah menggunakan listrik ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, pertumbuhan terubusnya sangat bagus. Dan saya harus ingatkan, mau nyiram pagi, sore atau malam, yang salah itu yang mana, yang kurang tepat itu yang mana? Yang kurang tepat itu adalah yang tidak menyiram sama sekali. Yang tidak menyiram sama sekali di musim kemarau. Kondisinya lihat teman-teman semua, terubusnya sangat baik kan tuh. Oh, terubusnya sangat baik, sangat cantik tuh. Kalau misalnya dilihat, tanahnya pun sudah pada retak tuh teman-teman. Jadi faktor utama itu adalah kelembaban ya, kelembaban tanahnya. Jadi bisa dibilang tanahnya itu harus lembab agar saat fotosintesis itu sangat baik. Jadi faktor-faktor yang utama, dimanakah yang benar nyiram pagi, siang, sore, malam? Yang pasti jangan di siang hari ya teman-teman, itu yang nggak boleh. Tengah hari itu nggak boleh. Kalau bisa di bawah jam 10 dan di atas jam 4 untuk penyiraman. Ini faktor kebiasaan saya. Teman-teman bisa dilihat, dengan penyiraman yang baik itu akan menghasilkan yang baik pula pertumbuhan tanaman kita. Ya, bisa dilihat teman-teman, ini pohon mangga. Nah, ini juga tuh, lihat terubusnya tumbuh. Lihat teman-teman, musim kemarau itu bukan musim
bukan yang harus kita takutkan. Makanya kalau saya di sini, saya itu sering trial and error. Biasanya berapa hari sekali kah? Nah, kalau saya itu saya perhatiin, misalnya saya bikin trial and error untuk 3 pohon. Yang satu itu setiap hari, yang satu 2 hari sekali, yang satu lagi 5 hari sekali, yang satu itu adalah seminggu sekali. Saya coba waktu beberapa tahun yang lalu ya, baik waktu saya nanam kangkung, nanam pepaya, atau nanam sengon. Nah, saya perhatiin kok kayak gini. Kalau sengon kan kita biarin juga jadi ya. Nah, tetapi kalau pepaya sama sayur mayur atau kangkung, apalagi kangkung, kalau kangkung itu harus tiap hari ya, teman-teman, harus tiap hari karena dia butuh air banget. Nah, kalau pepaya waktu itu saya perhatiin yang paling bagus itu atau paling hemat biaya itu di 2 hari sekali. Nah, di 2 hari sekali tersebut perkembangannya kok yang tiap hari sama yang 2 hari sekali tuh sama ya, bisa bilang nggak beda-beda jauh. Yang di 5 hari sekali itu rada bantat atau kuntet, terus yang ke 7 hari apalagi perkembangan tidak berkembang atau bisa bilang stagnan. Maka saya putuskan waktu itu saya ambil yang 2 hari sekali dan saya terapkan di kebun alpukat saya. Ini 2 hari sekali, alhamdulillah perkembangannya sangat bagus, sangat cantik, dan tidak bisa dipungkiri perkembangannya itu jauh lebih pesat di bulan kemarau dibandingkan di musim hujan untuk perkembangan pertumbuhannya. Jadi sekian dan terima kasih teman-teman untuk menonton channel YouTube saya. Yang harus digarisbawahi di sini adalah 1, penyiraman air yang konsisten. Misalnya teman-teman 2 hari sekali ya 2 hari sekali. Terus 2, perhatikanlah perkembangan tanaman kita. Jika makin besar itu bisa dibilang makin jarang pun nggak apa-apa. Kenapa? Di sini tuh akarnya makin lebar, tetapi jangan ekstrim. Misalnya dari 2 hari sekali ya kita bikin 3 hari sekali kayak gitu loh. Karena akarnya makin lebar bisa mencari air sendiri. Beda dengan tanaman yang baru tumbuh. Terus keempat, usahakanlah volume airnya mencukupi. Jadi jangan boleh mengikuti teori, tetapi harus melihat kondisi di lapangan. Kondisi lapangan itu sangat berperan penting untuk kesuburan tanaman kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuy.